Halo Sobat Mahasiswa, kita kembali berjumpa. Ya, sebagaimana tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya kalian terbentuk karakter jiwa seorang good komunikator. Bagaimana membangun karakter seorang komunikator yang baik itu seperti apa. Dan dalam sesi ini saya nggak sendiri, saya mencoba untuk mengajak nih ya teman kalian, mahasiswa. Ada si, kenalan dong? Ya pastinya. Siapa namanya? Hai, kenalin namaku Rafelia Ramadanti. Oke, Rafelia Ramadanti atau yang biasa disapa Cinta Laura, bukan ya? Rafael Baik. aja. Rafael, Ya. baik. Rafael, kamu kan mahasiswa ilmu komunikasi nih, Ya. gitu ya. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak ketika kamu mengawali komunikasi dengan seseorang selama ini? Saya sendiri sih nggak ada ya Pak, soalnya dari dulu emang saya tuh berani ngomong di depan orang banyak tuh. Cuman kadang tuh kalau pas gugup gitu tuh suka ngeblank gitu loh mau ngomong apa. Oke, apa Iya, yang menyebabkan kamu ngeblank itu kenapa? Kayaknya karena demam panggung deh. Demam panggung. Kamu nggak tanya? Ya itu namanya untuk mengatasi demam panggung itu gimana ya Pak? Baik. Oke, pertanyaan yang menarik pastinya Rafael ya. Ini sepertinya juga dialami oleh teman-temanmu di rumah Ya. sana gitu ya. Ini pertanyaan yang lazim ditanyakan. Sebenarnya Rafael, kalau kita biasanya demam panggung, nervous, tidak tahu tiba-tiba ini terjadi, apakah ini hal yang lazim terjadi, Pak? Sangat lazim jawabannya, Rafael. lazim. Jadi semuanya pasti akan merasakan itu. Pembicara yang sudah banyak pengalaman, pembicara yang sudah keren sekalipun, pada menit-menit pertama dia akan merasakan apa yang disebut dengan demam panggung. Pertanyaannya, bagaimana Pak? Apakah kita bisa menghilangkan demam panggung tersebut atau itu nggak bisa dihilangi penyakit tersebut? Jawabannya simpel, bisa dihilangkan. Gitu Rafael. Ya, jadi seperti ini, ibaratnya ketika kita belajar komunikasi, itu ibaratnya kita belajar merangkak bayi, gitu ya. Merangkak dulu, kemudian dia mencoba menggapai, memegang apa yang ada di sekitarnya, kemudian dia pun sampai akhirnya bisa berdiri. Berdiri pun tuh nggak cuma sampai berdiri aja, dia mencoba untuk melangkah sampai akhirnya dia berlari. Sama juga ketika kita belajar berkomunikasi, terlebih di depan orang, terlebih kita seperti ini, gitu ya. Ada sebuah analogika sederhana. Seorang petani, gitu ya, ketika itu dia diundang menjadi tamu narasumber di sebuah media televisi, gitu ya. Dia ditanyain tentang apa yang bisa Anda ceritakan tentang proses atau produksi bagaimana membuat pupuk kompos. Begitu lancarnya dia bercerita, mulai dari A, B sampai Z, Rafael, gitu ya. Dia bisa dengan detail, tahapan demi tahapan, bagaimana cara mensuburkan tanah terlebih dahulu, bagaimana kemudian dia membuat tanah itu menjadi produktif dan bisa banyak ditanami. Dia bisa menceritakan. Mengapa? Karena dia melakukan itu setiap harinya. Terbiasa. Dia tidak segan-segan melatih dirinya, mengeksplorasi dirinya untuk terus belajar. Makanya dia bisa mengalahkan profesor kalau ditanyain tentang bagaimana proses menyuburkan tanah atau termasuk membuat pupuk kompos. Mungkin akan sebaliknya, ketika dia ditanyai tentang bagaimana perkembangan falas hari ini, bagaimana perkembangan likuiditas ekonomi yang terjadi sekarang ini, mungkin dia nggak akan bisa menjawab. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu. Berarti jam terbang itu penting ya Pak ya? Salah satunya pasti, Semakin Rafael. panjang jam terbangnya, semakin bisa ngomongnya lancar. Betul sekali. Oh ya, saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Boleh. Buat Pak Heri. Di sini dikatakan bahwa menjadi sempurna bukanlah hal yang penting saat public speaking. Yang penting adalah bagaimana menjadi otentik. Apakah itu otentik? Otentik. Ya, otentik bagaimana menjadi diri sendiri. Menyenangkan nggak ketika kita melakukan orang menyukai kita dengan gaya kita sendiri, bukan kita melakukan imitasi, meniru dari sosok atau artis yang kita cintai barangkali, yang kita gemari barangkali, akan menjadi otentik ya, menyenangkan ya, ketimbang kita hidup dalam kepura-puraan. Sama juga yang namanya pacaran biasanya, gitu ya, akan lebih menyenangkan ketika kita jujur satu sama lain. Otentik seperti itu. Oh, berarti harus punya ciri khas gitu. Yes. Oh ya. Harus punya ciri khas masing-masing. Ada different faktor pembeda yang dimiliki oleh kita semua yang notabene sedang belajar untuk komunikasi. Saya perlu menceritakan kepadamu pastinya dan kepada teman-teman kamu bahwa kita harus memahami
communication style atau gaya komunikasi kita. Gitu, Rafael. Jadi setiap orang pasti punya gaya komunikasi. Dan menurut research di dalam ilmu komunikasi, ada 4 gaya komunikasi yang itu dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama adalah spirit, yang kedua adalah considerate, dan yang ketiga adalah systematic, dan yang keempat direct. Kamu termasuk yang mana kira-kira? Tahu nggak? Belum tahu? Oke, kita lihat coba. Spirit. Ketika Anda merasa orangnya itu mudah bergembira, Rafael, gitu ya. Kemudian cenderung untuk bertanya, siapa ya? Nah, gitu ya. Kemudian tidak menyukai penjelasan yang membosankan. Kemudian suka dihargai dan diakui. Nah, ini. Kayaknya saya ini, Pak. Gitu ya? Iya. Kalau iya, berarti kamu termasuk orang yang spirit, selalu bersemangat, harus menginspirasi untuk berprestasi. Biasanya senang berkumpul dengan orang-orang yang selalu memberikan motivasi. Kalau kumpul dengan orang-orang yang biasanya, aduh, cuman gitu aja sih, dia cenderung, ya udah, kok gini ya, saya nggak bisa berkembang ya. Nah, ini orang yang spirit seperti itu. Oke, itu yang pertama. Spirit itu orang yang bersemangat ya? Salah satunya, gitu ya. Itu yang tadi spirit. Yeah. Kemudian yang kedua apa? Considerate. Considerate. Biasanya kalau orang yang tipikal considerate ini, dia cenderung menyukai perhatian yang positif, tidak menyukai penolakan. Nggak enak ya ditolak ya? Iya. Ya. Kayaknya saya punya teman yang nggak suka ditolak, Pak. Aduh, terus? Ada, kasihan ya, Pak. Biasanya orang yang seperti ini, tipikal yang seperti ini, memang cenderung reaktif nih kalau dia menghadapi banyak penolakan gitu ya. Dan saya nggak tahu nih, biasanya ada mudah sekali berganti reaksi dengan menjadi diem. Moody lah kalau bahasa gaulnya gitu ya. Moody. Happy, tiba-tiba langsung plek, diem. Ini orang yang moody. Ini orang yang considerate. Tapi biasanya orang yang tipikal considerate ini menyukai hubungan persahabatan yang menjadi sangat berarti baginya. Sedikit kawan nggak apa-apa, tapi kualitas di dalam kita menjalin friendship. Itu tadi ya. Betul. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah systematic. Oke, systematic. Apa itu? Kalau dari katanya kan sudah jelas ya, systematic. Jadi membangun sebuah urutan, membangun sebuah sistem. Ketika kita biasanya bertemu dengan orang yang seperti ini, cenderung dia bertanya, banyak pertanyaan, kemudian tidak suka membuat kesalahan, perfeksionis. Nah, ini orang yang perfeksionis. Kemudian harus sudah ada struktur kerangka kerja untuk dia. Jadi ketika dia dikasih outline kerja gitu ya, dia lebih suka ketimbang tolong kerjakan kerjaan ini, gimana caranya sukses. Dia pasti akan jadi bad boy gitu ya. Gimana sih? Nggak enak banget gitu ya. Cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, gitu ya. Dia lebih suka ketika dikasih outline. Itu yang sistematik. Yang terakhir apa tadi? Direct. Oh, gitu direct. Ya, Salah direct. baca saya. Maaf ya. Direct. Dari kata dasar, tahulah pernah mendengar ya, direct, langsung gitu ya. Ini orangnya cenderung tegas, kemudian memiliki banyak sudut pandang, suka menghemat waktu, suka menjadi efisien, efektif, dan biasanya memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Wah, keren ya. Oke. 4 kategori ini tadi, saya pastikan kamu termasuk yang mana? Spirit. Spirit ya? Ya. Kamu happy? Selalu bahagia? Nggak selalu sih, Pak. Ada gitu sedihnya. Ya? Pasti kalau nggak punya duit. Ya. Baik, terima kasih Reva. Ya. Hari ini sangat bermanfaat sekali. Semoga untuk teman-teman yang lain, dan pastinya jangan lupa teori itu harus dipraktekkan. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau cuma teori saja nggak dipraktekkan, ya percuma dong. Oke, makasih Pak Eri. Sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat. Good luck ya. Oke. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini.